Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Lilo senang jadi anak Tuhan. Kok kosong sih? Ini kan hari Minggu, pada kemana ya? Ya ampun, Lilo lupa, kan masih ibadah online. Tapi tadi Lilo lihat ada Cici Vina di sini. Kita cari bareng-bareng yuk adik-adik. Cici Vina, Cici Vina, di mana ya? Ada yang lihat nggak? Hai Lilo. Hai Cici. Wah, apa kabar Lilo? Baik Cici gimana? Baik juga nih. Wah, kangen banget ya sama Lilo. Kangen pelayanan bareng. Kita kan memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan bareng nih. Iya nih, aku juga kangen banget Ci. Wah, sekarang kan kita pelayanan nih bareng nih Lilo. Gimana kalau kita ajak adik-adiknya dulu buat berdoa bareng-bareng sebelum memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami mau meninggikan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah Lilo, gimana kalau kita sapa adik-adiknya dulu nih? Boleh Ci, yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih adik-adik? Semangat gak nih buat memuji Tuhan? Kita kan udah seminggu ya gak memuji Tuhan. Kita bareng-bareng. Nah sekarang adik-adik bisa bareng nih sama Cici sama Lilo buat memuji Tuhan bareng. Nah adik-adik ingat ya, kalau kita memuji Tuhan kita harus gembira dan bersuka. Yang semangat ya adik-adik. Semangat belum memuji Tuhan? Semangat dong Cici. Wah, Lilo aja semangat buat memuji Tuhan. Berarti kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan kita harus lebih semangat. Karena firman Tuhan itu mengajarkan adik-adik untuk lebih baik lagi. Kita mau serius ya adik-adik. Kita mau belajar untuk memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan.
telah memimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati guru-guru kami, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana nih adik-adik, tadi habis memuji Tuhan pasti semangat kan? Nah, Cici punya pengumuman nih. Adik-adik jangan lupa ya, setiap minggu adik-adik tetap masih bisa ibadah online nih. Adik-adik bisa lihat di YouTube-nya GBT Nazaret. Nah, jangan lupa juga adik-adik sama tugasnya, karena kita udah mau deket Natal nih. Jadi tugasnya itu adik-adik bisa dilihat di Instagram The Hope @thehope.generation. Dan ketika adik-adik udah mengerjakan tugas, jangan lupa juga buat kirim ke WhatsApp-nya Cici Sheryl. Oke, pengumuman Cici sampai di situ aja. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Halo Cici Mesya. Hai Cici Sheryl. Wah, kita ketemu lagi. Ngapain kita di sini, Ci? Cici mau bawain pengumuman nih. Oh, Cici Sheryl mau bawain pengumuman. Terutama tentang Natal nanti, Ci. Wah, emang ada Natal, Ci? Ada dong, masa nggak ada? Ya enggak. Adik-adik pasti kangen sama Om Santa dong. Iya dong, pengen foto bareng, selfie. Tapi sekarang nggak bisa ya, lagi corona, Iya, lagi corona. Ci. Nah, Cici punya beberapa pengumuman. Mama papanya, adik-adik dengerin ya pengumuman Cici, disimak baik-baik. Nah, pengumuman yang pertama, tanggal 15 November kita akan bagi tabungan. Wah, asik, shopping dong. Shopping. Nah, bagi tabungannya di mana? Bagi tabungannya itu di gereja. Nanti setelah ibadah umum. Ya, Ya, mama papanya catet nih. Mama papanya catet ya. Tanggal 15 November setelah ibadah umum di gereja. Betul. Untuk mekanismenya nanti kita akan jelaskan melalui grup The Hope. Iya, Ya, betul. Ci? Catat ya 15 November. Nah, pengumuman selanjutnya kita akan ada ibadah online, Ci. Wah, ibadah apa, Ci? Ibadah Natal. Oh, ada ibadah Natal Iya. juga. Tapi online ya, Ci? Iya, online nggak apa-apa lah, Ci ya. Tetap sukacita lah ibadah Iya online dong. juga. Ibadah online nanti akan diadakan tanggal 12 Desember, tepatnya hari Sabtu, Ci. Oh, lewat hari Sabtu. YouTube GBT Nazaret. Oke, catat Ya, lagi. catat lagi ya. 12 Desember, hari Sabtu di Iya, YouTube. betul. Ibadah online. Ibadah Oke, apa lagi, online. Ci? Nah, tanggal 13 Desember nanti. Ada apa lagi sih, Ada Cici? apa ya, Cici? Banyak banget ya? Iya nih, Tanggal banyak 13 banget Desember pengumumannya. nanti, ini yang ditunggu-tunggu sama adik-adik nih. Apa tuh? Ada bagi hadiah Natal, Ci. Wah, dapat kado Natal. Iya. Aku suka. Mantap Kak Ci, kita juga dapat kado Kak Ci? Iya nih, kita dapat kado nggak? Nah, tanggal 13 Desember nanti, hari Minggu, jam 10 pagi di gereja akan ada pembagian hadiah Natal adik-adik. Jadi adik-adik pasti semua dapat hadiah Natal. Tapi kan lagi corona gini, Ci, gimana caranya? Ntar dempet-dempetan sama temen-temen. Nah, pastinya kita akan jaga jarak. Oh, pasti jaga jarak. Terus pakai masker dong, nggak lupa pasti Ci. harus wajib Wajib ya, pakai masker. Oke. Nggak lupa kita cuci tangan pakai hand sanitizer, Ya, Ci. masuk ke gereja langsung Iya. cuci tangan. Iya, Oke. betul. Oh, safety banget ya, Ci ya. Safety banget lah. Jadi buat papa mamanya jangan khawatir. Nah, jangan khawatir juga karena kita akan bagi. Bagi per kelas gitu, Ci. Iya betul, bagi Oh, per kelas. aku kelas Nazaret kecil, berarti nanti aku tempatnya beda sama kelas Beda. lain, Ci. Oke. Kelas Nazaret besar juga beda. Oke. Summernya juga beda. Jadi iya kita nggak banyak-banyak iya, ya, Ci kita ya. nggak banyak-banyak. Jadi kita betul. Natalnya per kelas sama guru-guru masing-masing di kelas, Ci. Gitu. Iya betul, Ci. Tetap jaga jarak harus ya. Iya, nah untuk pembagian tepatnya nanti kita infoin lagi ya Ci, lewat grup The Hope. Ya.
Pantengin terus grup The Pantengin Hope-nya terus, nih. Banyak iya. banget nih acaranya untuk Desember ya adik-adik ya. Nah, untuk The Hope Kerawang jangan khawatir nggak dapat hadiah, tetap dapat hadiah. Cuman mekanismenya nanti akan kita umumkan lagi lewat grup The Hope gitu. Grup The Hope lagi. Iya, ya, jadi pantengin jangan terus lupa, grup The Hope ya. The Hope Kerawang pantengin grup The Hope untuk Iya, mekanismenya. Betul. Lanjut Tuh. Ci. Cici juga mau lanjut. Nah, Apa tuh? untuk Papa, untuk Natal Desember nanti kami membuka sumbangan Natal. Dan ada 2 cara ya. Yang pertama, Papa Mama bisa transfer nih Ci Seril ke Bank Transfer kemana, Ci? Danamon Bank ya. Danamon. Atas namanya Mesya Monica Sanjaya or Sheryl Magdalena Susilo. ya karena kita pakai rekening bersama jadi agak betul, panjang agak ya. panjang. Dan nomor rekeningnya nanti akan ada di sini. Di sini ya. Ya adik-adik ya. Papa Mama kasih tahu ya adik-adik papa mamahnya ya. Terus yang kedua, Papa Mama juga bisa ngasih pakai amplop. Dibaginya di mana Ci itu amplopnya? Nanti ada di gereja oh, ya. di gereja. Oke. Nanti tetap dinamain dan kasih kelas, oke? Nah untuk yang papa mama lewat transfer juga nanti tolong informasiin ke saya, Konfirmasi ya, ke Cici Meisya ya. Informasi ke saya ya. Nanti nomor sayanya nanti ada di sini WA-nya, oke? Oke Cici. Apalagi ya Cici Seril ya? Kurang lebihnya itu dulu deh Ci. Kayaknya udah banyak banget ya. Iya. Oke, sampai ketemu di Natal bulan Desember nanti. Oke, bye-bye adik-adik. God bless. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Sisa-sisa yang kecil, buat apakah kau waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Halo adik-adik, waduh apa kabarnya nih? Kangen banget rasanya, udah lama banget gak ketemu sama adik-adik semua. Nah kali ini Koko akan bawain firman Tuhan. Sebelumnya kalau Koko tanya adik-adik harus jawab ya. Apa kabarnya? Aduh kok lemes sih? Sekali lagi ya. Apa kabarnya? Aduh lupa ya gerakannya ya. Apa kabarnya? Tetap semangat. Nah, Koko berharap adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat terus untuk beribadah juga, walaupun kita tetap harus beribadah di rumah ya. Nah, kali ini Koko mau bawain firman Tuhan tentang si semut yang rajin. Nah, kalau adik-adik perhatiin, adik-adik udah lihat kan, di sini ada gambar semut. Nah, ini semutnya Koko bawa warnanya warna merah, tapi adik-adik juga biasa lihat yang warna hitam kan. Jadi ada warna hitam, ada warna merah, dan ini Koko bawa warna merahnya. Nah, kenapa Koko bawain tema si semut yang rajin ini? Nah, Koko perhatiin
ke lingkungan di sekitar Koko. Aduh, waktu cari tema apa ya yang kira-kira bisa Koko bawain, tapi itu deket sama adik-adik semua. Nah ternyata ada loh binatang kecil dan kita bisa belajar dari binatang itu. Itu namanya semut. Nah, kita akan baca ayatnya di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Boleh adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Bilang ke mama papa, "Papa, aku mau baca Alkitab dulu nih." Kita buka di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Koko bacain ya. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita harus rajin seperti semut. Coba perhatiin tingkah lakunya. Kalau semut, dia itu menyediakan makanan, ngumpulin makanannya pada musim panas. Wah, lagi musim panas nih, dia gencer nyari makanan di mana-mana. Makanya adik-adik kalau di rumah suka perhatiin pasti ada semut kan. Nah, dia suka cari makanan, entah itu nasi atau gula. Biasanya yang manis-manis ya kalau semut sukanya. Nah, pada waktu musim dingin, nah dia baru menikmati makanannya. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa walaupun semut ini badannya kecil, apa sih semut gitu kan? Aduh, sekali pakai jari juga langsung mati gitu kan. Kelihatannya nggak ada artinya gitu. Tapi kita belajar di sini bahwa semut adalah binatang yang rajin, binatang yang nggak malas, dan dia suka bekerja keras. Contoh sederhananya apa sih? Kalau adik-adik bangun pagi nih di rumah, mungkin sekarang adik-adik sekolahnya di rumah kan, jadi online gitu. Apa nih adik-adik bangun biasanya jam berapa? Apa yang adik-adik lakuin setelah adik bangun pagi? Apa langsung mandi? Apa langsung gosok gigi? Apa langsung makan? Atau bahkan langsung belajar? Nah, apa yang kita lakuin? Atau bahkan jangan-jangan bangun tidur, masih nyaman nih tempat tidurnya, tidur lagi gitu kan. Nah, kita belajar supaya dari bangun pagi kita harus punya pikiran yang rajin, punya semangat yang tinggi. Melihat misalnya orang tua lagi sibuk, lagi nyiapin makan, adik-adik boleh bantuin makan, nyiapin makanan gitu ya, bukan bantuin makannya gitu, nyiapin makanannya gitu. Kasih piring misalnya sama orang tua, atau mungkin sendokin makanannya, atau mungkin bisa bantu beresin rumah, bisa nyapu, bisa ngepel, merapikan mainan yang berantakan. Nah, adik-adik kan pasti suka main juga tuh, banyak lagi kayaknya mainannya di rumah nih. Itu dirapihin lagi karena pasti berantakan kan kalau nggak dirapihin. Nah, kalau diminta tolong sama orang tua juga langsung dikerjain. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa walaupun semut ini binatang yang kecil, gak ada artinya, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari dari semut ini. Nah, adik-adik, Koko mau adik-adik untuk lihat video berikut ini. Si semut yang rajin. Seekor semut keluar dari sarangnya. Semut kembali ke sarangnya membawa sebutir gula. 2 ekor semut keluar dari sarangnya. 2 ekor semut kembali ke sarangnya membawa 2 butir gula. 3 ekor semut keluar dari sarangnya.
3 ekor semut kembali ke sarangnya membawa 3 butir gula. 4 ekor semut keluar dari sarangnya. 4 ekor semut kembali ke sarangnya membawa 4 butir gula. Ups, hari ini hujan sangat lebat. Keempat semut tetap tenang menikmati makanannya. Nah, gimana adik-adik video tadi? Itu ada beberapa semut yang dia ngumpulin gula kan pada saat musim panas. Nah, terus pada saat musim dingin dia menikmati bersama teman-temannya di sarangnya. Nah, kita lihat bahwa semut ini adalah binatang yang rajin. Terus apa yang bisa kita pelajari dari si semut ini? Nah, kita baca dulu ayatnya di Amsal 30 ayat 24 sampai 25. Amsal 30 ayat 24 sampai 25. Amsal 30 ayat 24 sampai 25. Kok bacain ya. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, itu sini ada belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Lalu yang terakhir ada cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, ini ada 4 binatang yang kecil, terkecil di bumi bahkan, tapi cekatan artinya dia tuh pintar, dia tuh rajin, dia tuh cerdik gitu ya. Di sini ada semut, terus pelanduk. Nah, pelanduk itu kancil adik-adik. Terus ada belalang, ada juga cicak. Nah, binatang-binatang kecil ini, tapi mereka semua punya sifat-sifat yang baik, karakter-karakter yang baik yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama hal yang kita pelajari dari semut adalah semut ini selalu bekerja sama adik-adik. Nah, kita pernah ngelihat gak adik-adik kalau semut ini lagi cari makan, jarang banget kita ngelihat semut ini kerjanya sendirian. Pernah gak ngelihat semut kerjanya sendirian? Jarang lah ya, mungkin ada beberapa satu-satu, tapi lagi gak cari makan kan. Kalau lagi cari makan biasanya mereka tuh rame-rame. Nah, mereka ngumpulin makanan, misalnya ada sisa-sisa makanan kecil gitu, bekas roti, atau misalnya bekas biskuit atau apa. Nah, digotong tuh biasanya kan sama semut-semut rame-rame gitu, dan dibawa ke sarangnya gitu. Nah, dengan bekerja sama, beban yang berat jadi ringan. Oh, keren kan semut? Walaupun badannya kecil, bebannya berat, dia merasa gak mampu bawa beban seberat itu, dia panggil teman-temannya, ayo kawan-kawan bantu aku yuk, nih ada makanan nih buat persediaan kita di musim dingin. Dan dia bawa makanan itu bersama-sama. Contohnya seperti kita juga belajar bekerja sama dengan teman-teman kita mungkin ya, buat saling membantu. Misalnya kalau temen lagi kesulitan nih, misalnya lagi bawa barang aja, aduh berat nih, kita bisa bantu, kita bantuin. Atau mungkin tapi bukan bekerja sama dalam mengerjakan ujian ya, yaitu kalian kerjain sendiri-sendiri, kalian harus belajar. Contohnya apa lagi? Banyak lah ya dalam hal kerjasama, artinya saling tolong menolong satu sama lain gitu loh, tidak mengandalkan diri kita sendiri gitu. Nah, terus yang kedua apa? Semut ini adalah hewan yang setia. Nah, kenapa bisa dibilang setia? Setia kepada ratunya dan kepada kelompoknya. Jadi semut ini ada ratunya, terus ada semut pekerja gitu. Jadi ada digolongin nih, semut pekerja, ada semut ratu. Nah, ada kelompok-kelompoknya gitu. Nah, semut ini itu setia sama ratunya, setia sama kelompoknya. Cari makan pun
dikasih buat ratunya juga gitu. Memberi makan sang ratu dan semut lain kepada semut lain gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Setia kepada apa sih? Setia sama Tuhan adik-adik pastinya. Apalagi di dalam kondisi yang seperti ini, menuntut kita buat beribadahnya di rumah berbulan-bulan, udah setengah tahun kan, seperti ini nggak enak kan. Tapi disinilah iman kita kepada Tuhan diuji. Apakah adik-adik tetap menyayangi Tuhan? Apa adik-adik tetap mengasihi Tuhan? Apa adik-adik tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan? Apa adik-adik tetap semangat baca Alkitab? Apa adik-adik tetap semangat berdoa? Nah, kesetiaan kita lah sebagai anak Tuhan di situ diuji. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk terus setia? Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, kita melihat di sini kalau semut itu hewan yang disiplin. Nah, disiplin itu di mana sih? Coba adik-adik nanti boleh perhatiin kalau ada semut-semut di rumah adik-adik. Mereka ini senang melakukan baris berbaris untuk mencapai tempat tertentu. Dan barisnya ini rapi gitu loh. Nah, disitulah terlihat bahwa semut ini hewan yang disiplin. Kadang kita sebagai manusia susah buat disiplin. Harusnya antri misalnya. Di tempat belanja misalnya harus antri. Tapi kita nggak antri gitu, nyerobot duluan gitu. Gitu kan, manusia kan kadang susah buat disiplin. Tapi lihat deh, perhatiin semut itu. Mana ada yang dorong-dorongan gitu. Justru mereka baris berbarisnya rapih gitu. Buat mencapai tempat tertentu gitu kan. Nah, apakah kita sebagai anak Tuhan juga udah disiplin? Disiplinnya seperti apa sih? Disiplinnya contohnya sederhananya kalian taat sama aturan yang orang tua kasih. Misalnya, kamu jam mainnya jam segini sampai jam segini ya. Jangan main terlalu lama. Kamu jam belajarnya jam segini sampai jam segini ya. Kamu makan jam segini. Kamu misalnya mandi jangan terlalu malam. Nah, itu aturan yang orang tua kasih. Dan kita tahu kalau orang tua kasih selalu yang terbaik buat kita. Terus disiplin buat apa sih? Disiplin misalnya kalau kalian lagi sekolah, kan kalau sekarang sekolah online kan tetap di absen kan. Yang Koko dengar juga absennya itu pagi-pagi kok katanya. Tetap sama kayak sekolah biasa gitu, jam 7. Jadi harus bangun jam 7 buat sekolah. Walaupun lebih berat kayaknya ya kalau sekolahnya di rumah gitu. Lagi enak-enak tidur harus bangun buat sekolah gitu. Makanya kadang mungkin ada yang belum mandi juga tuh kan. Nah, terus disiplin apa lagi? Disiplin misalnya buat ngerjain tugas-tugas yang harus dikumpulin. Kerjain tepat waktu, kumpulin tepat waktu. Terus disiplin misalnya buat dengerin firman Tuhan setiap minggu. Wah, guru-guru di sini nyediain adik-adik, memfasilitasi adik-adik buat adik-adik bisa beribadah di rumah. Adik-adik disiplin buat dengerin firman Tuhan. Walaupun kadang itu harus disuruh orang tua, walaupun kadang itu kalian malas, tapi adik-adik harus tetap belajar disiplin. Karena disiplinan itu akan kepake juga ketika adik-adik sampai dewasa nanti gitu ya. Terus poin keempatnya apa sih? Poin keempatnya ramah. Semut ini juga hewan yang ramah nih. Perhatiin gak adik-adik kalau misalnya semut ini ketemu sama teman-temannya yang lain, dia cuek-cuekan gak nyapa gitu satu sama lain. Kalau yang biasa Koko perhatiin, semut ini kalau ketemu sama temennya, dia tuh pasti senggolan gitu. Entah ya, kita gak tahu nih apa yang dia lakuin gitu. Tapi kan pasti ada nyenggol gitu, ada gesekan gitu. Nah, kalau yang Koko tahu sih gitu cara semut untuk berkomunikasi ya. Tapi kita bisa lihat kalau di sini semut itu hewan yang ramah. Dia nggak cuek satu sama lain. Ketika ketemu sama temennya, dia nyamperin, dia ngobrol mungkin ya. Walaupun Koko juga nggak tahu bahasa semut tuh seperti apa gitu. Tapi kita tahu kalau semut ini adalah hewan yang ramah. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apa udah jadi anak Tuhan yang ramah dengan satu sama lain? Kalau misalnya ketemu orang lain, ketemu teman-teman kita yang dikenal, misalnya di jalan atau di mana, apakah kita udah kasih senyum, apa kita udah sapa gitu, atau ketemu orang yang lebih tua dari kita,
orang tua misalnya, atau misalnya siapa gitu, belajarlah buat ramah gitu loh. Karena keramahan itu penting gitu ya, supaya kita juga sebagai anak Tuhan dinilai baik. Wah, si itu ternyata baik ya, kalau ketemu suka nyapa, suka nanya gitu. Kita terkesan kita baik orangnya karena suka menyapa, ramah. Terus poin yang kelima, semut ini nggak mudah putus asa. Waduh, nggak mudah putus asanya dari mana sih? Nah, kita pernah ngeliat gak buat dapetin makanan yang dia pengen, itu kan perjuangannya susah kan, berat kan. Apalagi makanannya lebih berat dari tubuhnya gitu. Kadang harus rame-rame. Pernah nggak kalian usil nih gangguin, dijatuhin misalnya makanannya, set gitu. Koko sih jujur, Koko pernah nih. Koko pernah ngelihat itu ya, semut lagi bawa makanan nih. Koko usil, Koko jatuhin makanannya, kan bubar tuh. Terus, tapi apa yang semut-semut itu lakuin? Dia ngangkat lagi dong makanannya. Dia ngumpul lagi sama temen-temennya, dia angkat lagi makanannya. Waduh, bisa lihat kalau semut ini dia hewan yang gak mudah putus asa adik-adik. Terus kalau misalnya kita halangin nih, misalnya pakai jari gitu ya, kita halangin pakai jari atau misalnya terhalang apa gitu, dia pasti berusaha cari jalan lain buat ngelewatin jalan yang terhalang itu gitu loh. Nah, di sini kita belajar kalau semut ini hewan yang gak mudah putus asa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun makanan yang jatuh berkali-kali, semut pasti akan mengangkatnya lagi gitu. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan gak boleh gampang menyerah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya mungkin cita-cita. Pasti kita sedari kecil, sedari dini, kalian juga pasti punya cita-cita kan. Apa yang mau kalian capai, apa yang mau kalian inginkan di suatu saat ketika kalian dewasa. Entah itu mungkin kalian mau ada yang jadi guru, entah itu kalian mau ada yang jadi dokter, atau jadi polisi, atau misalnya jadi pengusaha, atau jadi apapun. Ketika adik-adik punya sesuatu yang kalian inginkan, berdoa sama Tuhan. Setelah itu kalian juga harus berusaha. Nah, itu penting. Kalian juga harus berusaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Caranya dengan kalian rajin belajarnya di rumah, walaupun sekarang belajar di rumah, belajar yang rajin, mendapatkan nilai-nilai yang baik, supaya ilmu-ilmu yang kalian pelajari di sekolah bisa berguna buat kalian ke depannya ketika kalian dewasa nanti. Nah, hari ini kita belajar si semut yang rajin ternyata bukan hanya rajin. Yang pertama, dia adalah hewan yang senang bekerja sama. Lalu kedua, dia adalah hewan yang setia. Lalu tiga, kita belajar kalau semut adalah hewan yang disiplin. Lalu semut adalah hewan yang ramah. Dan terakhir, semut adalah hewan yang tidak mudah putus asa. Nah, kita belajar adik-adik untuk kita mau belajar seperti semut. Bukan jadi semut ya, tapi kita belajar tingkah laku yang semut ini miliki. Nah, sekian adik-adik firman Tuhan dari Koko. Semoga firman Tuhan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Kita bisa sama-sama belajar juga dari semut ini. Nah, untuk menutup, ayo kita berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengerti setiap kebutuhan kami. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari si semut yang rajin. Bukan hanya semut yang rajin saja, tapi semut ini mau bekerja sama. Semut ini orang yang disiplin. Semut ini hewan yang setia. Semut ini hewan yang tidak mudah putus asa. Dan semut ini adalah hewan yang ramah. Kami belajar bahwa dari karakter semut ini kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan dimanapun kami berada kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Nah adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan ya kan. Nah sekarang ada kuis yang adik-adik harus kerjakan supaya adik-adik mendapatkan absensi mingguan. Soal yang pertama, nanti adik-adik di rumah buka Alkitabnya, kitab ke-20, pasal ke-6, ayat ke-6, kata ke-5. Nah, kitab ke-20, pasal ke-6, ayat ke-6, kata ke-5. Sebutkan ayatnya dan temukan kata ke-5 pada ayat tersebut. Nah, adik-adik bisa lihat juga nih ya di layar nih. Seperti itu. Buka kitab ke-20, pasal ke-6, ayat ke-6, kata ke-5. Lalu yang kedua, pada cuplikan video si semut yang rajin yang tadi kita udah tampilkan, apa yang dilakukan keempat semut tersebut saat hujan lebat turun. Nah, tadi kita udah lihat video kan? Coba nanti adik-adik boleh putar lagi apa yang dilakuin sama empat semut tersebut saat hujan lebat turun. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sebutkan 5 hal yang dapat dipelajari dari si semut, dari firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan. Jadi 5 poin apa yang tadi yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, itu kuis buat absensi adik-adik. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.